Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bini'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para muallim, muallimah, para asatidz, ustaz-ustazah, para pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, Bapak, Ibu, pengurus masjid, Pak Imam, seluruh yang berhadir, spesial Bikers Pekanbaru Bikers. Oh, Biker Subuhan. Bukan Biker Subuhat kan? Biker Subuhan. Ini pengendara motor subuh-subuh. Untuk apa? Untuk menjemput berkahnya Allah. Spesial para Biker Subuhan, ikhwah fillah kita semua. Semoga yang dijemput berkahnya banyak ini, Pak. Satu, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah. Di antara amalan yang paling disenangi itu dari banyak amalan, amalan di waktu subuh. Satu di antaranya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Apalagi salat subuhnya innal qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuhnya dipersaksikan malaikat. Yang paling mantap lagi pembeda antara orang munafik. Inna athqala 'alal munafiqina salatal isya wa salatil fajr. Sesungguhnya salat yang paling buat orang munafik itu payah, susah, malas adalah salat subuh isya dan salat subuh. Kalau kalian tahu, kata Nabi, kalian tahu kebaikannya, pahalanya, niscaya kalian akan datang dengan cara merangkak. Ini ciri-ciri Biker Subuhan nih. Jauh-jauh datang sudah terhindar dari satu sifat munafik. Amin. Jadi kalau untuk cari menantu, cari yang sholat subuh. Ini masih banyak yang bujang nih. Ya kan? Tapi sholat subuhnya bukan sekali, Bu, sampai mati. Alhamdulillah, binikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan seluruh yang besar, yang hadir, yang besar tak dapat saya sabut gelarnya, yang kecil pun tak saya panggil nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, ampunan dan rahmat yang terus tercurahkan. Amin ya rabbal alamin. Ngaji kita subuh nih udah terlangkau 2 bulan. Ya kan?
Jadi buka kitab apa lagi nih ya, apa lagi nih ya. Terakhir kita membahas bahwa pentingnya mengendalikan nafsu. Betul Bu? Waktu Pak Haji belum berangkat haji, udah berangkat haji ya? Sehingga saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nafsu itu paling banyak. Sumpah Allah taala paling banyak. Ada 11 sumpah Allah kan? Terakhir kita bahas dalam surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha. 2 kali kan? Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغساها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Demi nafsu yang dihembuskan padanya. Apa yang dihembuskan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan, dicenderungkan nafsu itu pembangkang, pujur, bangkang ya gede. Kemudian baru takwa. Jadi sifat pertamanya kecenderungan nafsu itu membangkang. Kalau tidak diberi aturan, kalau tidak ikut aturan pembangkang. Sehingga di dunia ini Pak yang paling enak apa? Untuk apa buat aturan? Untuk dibangkang. Kan gitu kan? Sering gitu Pak. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu kerja nafsu tuh Pak. Jadi kalau ada orang bilang, ini buat peraturan nih, ini untuk dilanggar nih. Lampu merah dilanggarnya. Itu nafsu tuh Pak. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bahas karena saking pentingnya nafsu itu, Allah SWT bersumpah sampai 9 kali di antara banyak sumpah Allah. Lalu siapa yang beruntung? Dia cenderung bikin dia pembangkang, dia pula bisa takwa, patuh. Bagaimana cara supaya dia patuh? Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang mengapakan ya Pak? Membersihkannya. Itu membersihkannya pakai apa? Pakai air. Kalau pakai air dia qad aflaha man taraha gitu kan. Taharruha. Apa bahasa gimana bahasa Arab ini? Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya dengan air. Tidak disuruh taharruh, Pak. Tapi disuruh Allah zakkaha. Kalau di dalam surat Al-A'la Allah sebut apa? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah kamu yang membersihkannya. Pakai apa? Pakai zaki. Ada yang nama zaki sini? Jadi kalau zaki masih kotor juga nafsunya, harus bersihkan tuh. Namanya diganti. Zaki ini bahasa Arab, bahasa kitanya cerdas. Jadi bukan membersihkan nafsu itu dengan air atau dengan tayamum atau dengan wudu atau dengan mandi wajib, tidak. Itu membersihkan zahir, tapi membersihkan nafsu itu mesti dengan kecerdasan. Apa kecerdasan itu Pak? Ilmu. Jadi semua dengan ilmu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi ini kita bahas dulu, kembali kita urai antara qalbu dengan nafsu. Ini enggak yang video viral tuh dah. Kan? Dia viral tuh banyak tuh, sampai mantan-mantan kawan pun japenya. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Dapat pahala awak ya. Ini gara-gara video viral ini bikers datang nih. Udah datang nih. Dikira udah awak subhat pula dia. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pesanan sampai Rasulullah. Dan kita kaji pagi ini pun juga penjelasan tentang tazkiyatun nafs. Karena kalau disebut ngaji tasawuf, orang banyak alergi, ya kan? Kita ngaji bahas-bahas tipis-tipis saja yang mudah dipahami. Nafsu, qalbu. Oh, enggak usah dibahas-bahas nafsu dan qalbu. Kita hidup di antara dua itu. Ada orang menyebut nafsu, ada orang menyebut hati. Sekarang apa itu nafsu, apa itu hati? Sebelum saya jelaskan, siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah. Biker subuhan. Siapa dapat jawab, hadiahnya umroh. Umroh tanggal 20 November. Jangan nengok Google lah. Nyerah. Kata hadiahnya dicarikan proposalnya buat sini.
Ini banyak nih sekarang nih yang masih bujang-bujang, silakan jawab. Apa nafsu? Nafsu itu lebih kepada keinginan. Nafs diri, tapi dia sesuatu yang ingin. Contoh, orang sakit masih ingin makan enggak, Pak? Masih ya? Tapi selera makannya hilang. Tapi di saat dia sakit, kita waktu sehat kan kita ingin mobil nih. Di saat dia sakit kita bilang, Bapak pasang impus, ya kan? Pasang sini semua udah tinggal. Pak, Bapak mau mobil, Pak? Bilang, mau dia mobil tuh, Pak. Ada emas kilo nih, Bapak mau, Pak? Kalau mau juga dia tuh memang nafsu betul lah dia tuh. Yang dia mau satu cuma sehat aja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nafsu itu lebih kepada keinginan. Dan keinginan itu tidak terbatas. Dalam konteks ilmu ekonomi misalnya kan, keinginan manusia itu tak terbatas, tapi sumber daya terbatas. Maka keinginan itu dibatasi. Kalau keinginan itu tidak terbatas, sehingga dia bebas nilai. Ini bahasanya bahasa umum aja. Bebas nilai maksudnya halal haram bantai aja lah. Punya orang punya saya sama saja. Bini orang bini saya, kan gitu kan. Mata tak pandai mengelola. Ini betul atau halal atau haram? Tak ada halal haram, kan diri saya katanya. Matanya sembarang tengok, telinganya sembarang dengar, mulutnya sembarang ucap. Pokoknya apa sesuai keinginannya aja, tak ada aturan. Ada orang mau memimpin orang, memimpin kepalanya aja tak bisa. Memimpin orang, contoh, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden. Memimpin dirinya aja tak bisa, macam mana memimpin orang? Memimpin mulutnya untuk tak berbohong tak bisa. Lebih parah lagi, memimpin matanya untuk tak nonton film porno. Memimpin orang pula tuh, bukan di Indonesia, negara lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu ini harus kita kendalikan. Pakai apa mengendalikannya? Itulah dia. Apa itu qalbu? Qalbu itu sesuatu yang ada pada diri kita, pada keinginan tadi. Ingin itu semua di kepala, Pak. Di kepala itu semua inginnya. Ingin punya mobil, ingin ini, ingin itu. Mata melihat, telinga mendengar, mulut beracap, maka ditaruh di atas kepala. Kalau kepala ini pandai dia mengendalikan, maka jadi pemimpin lah dia. Tapi kalau kepala ini tak pandai mengendalikan, maka jadi rusaklah dia. Dan yang pertama sekali nanti yang Allah benamkan bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir adalah kepalanya. Otaknya itu dimasukkan dulu ke dalam neraka, disungsangkan. Kenapa? Karena tak pandai mengendalikannya. Maka apa itu qalbu? Satu nafsu, yang satu qalbu. Qalbu itu apa? Pandainya mempertimbangkan keinginan. Dia punya perasaan untuk mempertimbangkan ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Sehingga apa beda antara qalbu dengan nafsu? Nafsu itu punya keinginan saja. Ketika keinginan itu dibatasi, diikutkan dia punya nilai, itu baru disebut dengan qalbu. Apa beda nafsu dengan qalbu? Nafsu yang memiliki kendali. Di dalam pengendalian itu, siapa yang mengendalikan? Kehidupan. Di dalamnya adalah roh. Tapi kita tak usah bahas roh, karena roh ini kaji dia beda, Pak. Karena Nabi SAW disuruh Allah Ta'ala ketika ditanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Jika ada yang bertanya kepada aku tentang ruh, apa kata Nabi? Qulir, kata Allah Ta'ala, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ada orang balas, sedikit itulah yang kita bahas. Tidak usah kita bahas ini. Ada pula nama ruh, nama ini ya Pak. Nama-nama kita aja lah, kan? Nama ruh, nama ini, nama kita aja lah. Yang jelas nama nafsiyah, nama badaniyah. Nama nanti ada pula nama nafsiyah, nama qalbiyah, nama ruhiyah. Nama kita satu aja. Nama kita ini insan. Cuman dibedakan. Ada yang namanya Robi, ada yang namanya Doni, ada yang namanya
Bang Babur ya kan. Nama itu penanda saja. Tapi kita semua adalah insan manusia. Ini nih, HP, ada mereknya Nokia, ada mereknya Vivo, tapi HP juga. Yang kita kendalikan itu bukan nama kita, tapi nafsiyah diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga ketika diri itu mampu dikendalikan, pakai apa mengendalikannya? Bukan pakai aturan kita sendiri, karena kita tak pernah minta hidup, maka mengendalikannya seperti pencipta kehidupan. Misalnya gini, Bapak Ibu beli mobil baru, mobilnya merek Toyota. Setiap 6 bulan harus servis. Kan ada buku servisnya tuh. Buku servisnya, buku manualnya, cara nyetirnya, cara mengendarainya. Tiba-tiba tak perlu baca buku, tak perlu latihan, tak perlu tengok orang, kerjalankan aja sendiri. Apa yang terjadi? Servis 6 bulan sekali, dia servis 2 tahun sekali. Apa yang terjadi? Rusaklah mobil tuh. Kayak saya dulu pergi ke Bengkalis, pakai mobil Nissan X-Trail, pakai sama supir dari kantor, dari kampus. Waktu subuh, berdua dengan Pak Ketua Prodi Ilmu Lingkungan S3. Kita subuh masjid, Pak, yuk bangun duluan. Rupanya supir, dia belum bangun. Bangunkan, bang, kita ke masjid. Ustaz, awak belum mandi lagi. Nih, bawa aja lah mobil ini. Saya belum pernah bawa Nissan X-Trail tuh. Bapak yang satu ini punya Honda CR-V, saya punya Toyota Veloz, cuman kan gitu. Jadi hidupkan tuh, masukkan gigi, mundur kan dia di parkir. Rupanya maju dia, udah tak tahu, tak main baca ya. Masukkan kok maju nih, masukkan ke depan lagi, maju juga. Cuma nih terpaksa buka buku manualnya kan, terpaksa pakai Google. Oh, angkat sikit, dorong ke kanan. Oh gitu, angkat, geser, dorong ke kanan, baru mundur ya. Kayak gitulah tuh, kalau kita mengendarai kendaraan itu tak sesuai dengan manual booknya, nabrak-nabrak dia. Maka manusia ini diciptakan karena potensi kehidupan dunia ini ada keinginan nafsiyah diri. Kalau tidak mengikut aturan yang menciptakan nafsu itu, yang menciptakan kehidupan ini, tak mau ikut aturan, nabrak-nabraklah dia, Pak. Apa yang ditabraknya? Tak tahu halal, tak tahu haram. Yang membuat itu, membuat aturan kehidupan itu adalah pencipta hidup. Kalau tidak ikut, hancur kita. Sekarang orang yang hidup ini dia buat aturan sendiri. Manusia buat aturan sendiri. Beberapa hari yang lalu saya nengok peraturan kampus nih. Mahasiswa yang terlambat membayar SPP didenda 10% 1 minggu pertama. Aduh, Bu Raden nak, Bu bilang Bu rektor ya, Bu. Kalau terlambat 2 minggu didenda 20%. Kalau S1 ya lah, kalau dia 3.300.000 cuma. Kalau S3 13.500.000, 1.350.000, dendanya 10%. Kalau dia 20%, dendanya jadi 2.700.000 kalau 2 minggu. Pertanyaannya, denda itu dikemanakan? Kalau denda itu untuk keuntungan universitas, denda itu untuk keuntungan kelembagaan, bukan takzir dalam konteks ekonomi Islam, maka denda itu hukumnya batil, riba. Kecuali dia bilang ini denda untuk SPP mahasiswa yang miskin. Kita buat nih, ini denda-denda SPP mahasiswa terlambat dibuat untuk beasiswa mahasiswa yang susah. Dibuatkan untuk tempat belajar yang baik, bukan untuk keuntungan. Kalau diambil untuk keuntungan, maka dia haram hukumnya. Yang nulis yang salah tuh yang kita dibilangnya. Kita kan ikut aturan ya Ustaz. Iya, aturan ini salah. Aturan ini dibuat manusia, bukan aturan ikutnya Allah dan Rasul. Kenapa? Karena menulis aturan itu ada nafsu di dalamnya. Apa? Kalau terlambat dia dapat untung nih, dapat beli mobil nih, dapat ini nih, naik pangkat nih, naik jabatannya. Kenapa? Karena ada keinginan, bukan karena kepatuhan. Sehingga apa beda antara nafsu dengan qalbu? Nafsu itu jarang patuh. Ketika nafsu itu patuh, baru hidup qalbu. Jadi nafsu itu tidak patuh, qalbu itu adalah kepatuhan. Kalau kita ini kan, nafsu itu keinginan, qalbu itu kepatuhan. Nafsu yang patuh itulah yang memiliki qalbu. Ketika di akhirat nanti Allah tak panggil lagi nafsu. Ya Allah panggil qalbu, kena patuh. Tapi ketika kita mati yang Allah panggil nafsu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa nafsu yang mutmainnah. Mutmainnah ini apa artinya? Tenang. Tumainah katanya nak. Tenang itu kalau dia tak banyak keinginan. Coba kalau banyak keinginan, tenang tak? Ingin itu, ingin ini, ingin itu. Gelisah kan? Maka keinginan itu ditahan. Pakai apa? Sesuaikan keinginan dari pencipta hidup. Kalau lapar, makan. Tapi jangan kekenyangan betul. Kalau tak ada kendaraan, ingin punya kendaraan, silahkan beli kendaraan. Tapi bukan untuk bermewah-mewahan. Ada aturannya. Aturan apa? Jadikan semua yang ada itu untuk patuh. Kalau dia keinginan tidak patuh, maka ujung-ujungnya membangkang. Kalau dia patuh, maka hiduplah qalbunya. Itulah dia nanti di akhirat ya Allah panggil. Syaratnya patuh itu menjadi hamba Allah kan. Sebelum kita masuk surga, padkhuli fi ibadi dulu. Hai nafsu yang patuh, hai nafsu yang tenang, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan. Tapi di sini menggunakan isim muannas kan, bukan isim muzakkar. Bukan irji'i ila rabbika, tapi menyebut rabbiki. Kenapa? Karena nafsu bertingkat-tingkat, banyak jamak dia. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Padkhuli fi ibadi. Kalau mau balik sama aku, balik ke Tuhanmu, syarat pertama jadilah dulu hamba. Apakah ayat ini untuk orang yang akan mati? Al-Quran yang ayat dalam surah Dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir. Apakah ayat ini untuk orang yang mati? Yang akan mati, Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, balik kepada Tuhanmu dalam keadaan kau senang dan disenangi, dalam keadaan kau ridho dan diridhoi. Pertanyaannya, ayat ini untuk orang yang akan mati atau untuk orang yang masih hidup? Berarti Al-Quran itu untuk orang yang mati, Pak. Ini tafsirnya, ayat ini diperuntukkan orang yang masih hidup. Baik orang yang mati. Kalau dia mati, syaratnya padkhuli fi ibadi, masuk dia surga. Tapi kalau dia masih hidup, dia akan dapatkan surga sebelum dia mati. Dengan syarat apa? Balik kepada Allah. Kalau dia hanya beruntuk kepada dunia, penderitaan, kesusahan, kepayahan akan pedih dirasakannya. Tapi ketika dia mengembalikan kesusahan, penderitaan, kepayahan, dia kembalikan itu kepada Tuhannya, bahwa ini jalan Tuhannya, pasti dia akan merasakan walaupun itu pedih dipandang mata, tapi ada ketenangan. Ngapa? Dia patuh. Pak, siapa orang dapat nikmat? Nikmat kan kesenangan kan? Nikmat adalah kesenangan. Kesenangan menurut nafsu beda dengan kesenangan menurut hati, menurut kolbu. Kesenangan menurut rasa nafsu adalah kehendak yang tidak terbatas. Mau. Punya kendaraan, ujung-ujungnya mau mewah, semewah-mewah apapun, ujungnya jadi rongsokan. Mau punya jabatan, ujung-ujungnya akan jadi mantan. Mau makan kenyang, ujung-ujungnya jadi kotoran. Kalau keinginan nafsu dipeturun, tapi kalau nafsu ini dikelola, dia patuh. Kembali patuh, itulah yang disebut mutmainnah. Hai nafsu, patuhlah. Kalau dah patuh, hidup kolbunya. Ada pertimbangan. Timbangan baik dan buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini bukan untuk orang yang mati. Ayat ini hanya untuk orang yang hidup. Al-Quran kan untuk petunjuk kehidupan. Kalau udah mati, ngapa lagi ngamalkan Quran? Udah mati ngamalkan Quran? Ngamalkan Quran itu ketika hidup. Maka Allah bilang, cepat balik kepada Tuhanmu supaya kamu hidup ini tenang. Mau tenang, ayo balik kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Padkhuli fi ibadi. Jadilah hamba, bukan jadi tentara, bukan jadi hamba. Nanti semua penderitaan, kesulitan akan menjadi senang. Itu surga, surga dunia, kebahagiaan. Bapak Ibu, senangnya kalbu itu adalah dekat dengan Tuhannya. Siapa orang yang dapat nikmat? Siapa orang yang dapat nikmat? Kan kita cari nikmat hidup nih kan. Allah Ta'ala sebut yang dapat nikmat itu bukan orang banyak hartanya.
Yang paling banyak hartanya Qarun, mati di laknat Allah Ta'ala. Sampai sekarang kita sebut Qarun laknatullah alaihi. Siapa yang paling nikmat? Orang banyak ilmunya. Yang paling banyak ilmunya iblis. Sombong dia kan? Masuk neraka juga. Kalau dari golongan manusia, siapa yang paling hebat ilmunya? Haman. Haman itu profesornya Fir'aun, Pak. Bal'am bin Bawrah, seorang wali tapi ingkar sama Allah Ta'ala, tak ada juga kenikmatan. Dia mengharap jadi penasihat presiden. Penasihat presidennya namanya Fir'aun. Bal'am ini orang soleh. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada 3 orang pengkhianat. 1 Fir'aun, yang kedua Bal'am, yang ketiga Qarun. Bal'am ini orang pintar, orang soleh. Qarun ini orang kaya, Fir'aun ini raja. Di setiap zaman akan ada 3 orang ini, Pak. Ya kan? Qarun punya harta untuk support raja, enak. Jadi hati-hati, Pak. Kalau di Indonesia banyak tak orang punya harta mensupport raja, Pak. Ini nyangkut-nyangkut pula, enak. Bahkan ada orang punya harta banyak untuk menyesatkan ajaran Islamnya, Pak. Islam yang asli, yang ahlus sunnah wal jamaah, didukung dengan dana yang banyak, ada yang mengaku. Mengaku cara benar gini-gini. Salah satu contohnya itulah tuh. Ada juga, Pak, pengikut ulama terdahulu, pengikut sahabat, tapi dia KW. Dia KW, pengikutnya KW. Ya kan? Semua yang betul tuh mereka aja, yang lain dari mereka salah. Itu KW itu, Pak. Ya kan? Sahabat dulu, Pak, dia mempertimbangkan itu sesuatu dengan tasammu. Tidak ada yang mau kami yang paling benar. Seorang sahabat sholat baca qul huwallahu ahad aja. Langsung Nabi bilang, kau bid'ah, kau tak ada, kata Nabi kan. Panggil Nabi, ngapa kau baca surat Ikhlas? Aku senang baca surat Rasulullah. Kata Rasulullah, kau berbahagia dengan kesenanganmu. Tak ada main ponis-ponis ya. Jadi kalau ponis-ponis itu nak ikut sahabat tuh. Sahabat tuh akhlak yang baik. Ini potong lah, silakan kita akan balik. Ada 3 video ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa tadi nafsu? Keinginan. Apa itu kalbu? Nafsu yang tahu baik buruk. Jadi dia punya pertimbangan. Betul salah, betul salah. Dan kita lihat ayatnya tadi. Ayatnya apa? Bahwa kalau kita ingin dapatkan ketenangan, syaratnya apa? Balik kepada jalan Tuhan. Siapa orang yang dapat kesenangan? Bukan harta yang banyak, bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan ilmu yang banyak juga. Yang dapat kesenangan rupanya yang ada dalam ketaatan. Itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus. Zudirman, Haringka, Arifin, atau jalan nangka yang lurus tuh, atau jalan Pekanbaru Bangkinang. Ini Qaiman ini tak cocok juga disebut lurus, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa yang menerjemah istiqomah itu lurus? Tanya sama Ustaz Ilham, dia orang bahasa Arab. Siapa Ustaz? Kan tunjukkan kami jalan yang lurus. Lurus kita kan bahasa Indonesia lurus. Lurus gitu kan. Sebenarnya istiqomah itu kan diambil dari kata qaiman. Tunjukkan kami jalan orang yang teguh berdiri tak bengkok. Qaiman, tegak berdiri lurus. Lurus di situ maknanya adalah di atas jalan perintah Allah Ta'ala. Ikut manual tadi. Kalau beli mobil Toyota, ikut manual Toyota. Jangan ikut manual Nissan, hancurlah dia. Ikut yang nia-nia, jalan yang lurus. Itu mana dia? Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapat nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang mendapat nikmat, kepadanya mendapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat, Pak? Minan nabiyyin was-shadiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik sahabat. Pertanyaan saya, siapa yang dapat nikmat dari itu? Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Di antara para nabi, siapa yang di antara nabi yang paling banyak dapat nikmat? Pak, kalau nikmat itu kesenangan, maka nabi yang paling senang itu tak ada, Pak. Semua nabi menderita. Nabi Adam, nabi yang senang satu cuma Nabi Sulaiman. Tapi itu ujian. Dibilang orang, Sulaiman, kamu bisa punya kekayaan, kamu punya ini, bisa bicara sama hewan, bicara sama jin, semua. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi liyabluwani aw akfur aw ashkur.
Dia menguji aku nih, aku bersyukur atau aku kufur. Selebih itu Pak, Nabi Adam. Nabi Adam itu menderita atau tidak? Bu, Nabi Adam menderita tak, Bu? Macam mana penderitaan Nabi Adam? Bu, Nabi Adam diturunkan ke bumi ini menjadi khalifah untuk meneruskan kehidupan manusia. Perjalanan pertamanya itu adalah penderitaan. Seperti apa penderitaan Nabi Adam? Siapa dapat jawab? Dapat hadiah nih, air 1 gelas. 50.000. Apa penderitaan Nabi Adam, Pak Haji? Turun dari surga ke bumi. Ya penderitaannya kayak mana? Itu kan turun. Penderitaan gimana? Kalau turun aja belum tentu menderita. Dipisahkan istrinya. Wah, Bu, bapak ibu yang berpisah sama istri itu penderitaan. Jadi bapak yang masih senang-senang cari istri baru, Pak. Ya kan gitu jadinya. Ibu yang berpisah sama bapak, jangan pisah, Bu, cari yang baru. Karena kata Ustaz tadi, dipisahkan sama istrinya. Itu penderitaan. Bukan itu aja, paling menderita itu apa? Di dalam surga itu mewah, sampai ke bumi tak ada apa-apa. Makan payah, harus berburu dulu. Baju pun tak ada, pakai daun. Tiba-tiba ada pula di Jeddah tuh sepeda Nabi Adam. Kapan pula Nabi Adam cari besi? Sepeda Nabi Adam. Ban belakangnya kecil, ban besarnya, ban depannya besar. Yang mantap lagi Pak, di Payakumbuh ada sepeda Nabi Adam. Payakumbuh. Kapan pula Nabi Adam naik sepeda ke Payakumbuh? Penderitaan, Bu, kesusahan. HP belum ada. HP ini tahun 90-an baru ada. Ya kan? Makan mesti berburu. Maka teknologi manusia kan mulai dari berburu, meramu, bercocok tanam, teknologi industri, baru komunikasi. Ujung tuh habis komunikasi di kiamat dunia. Kenapa Pak? Karena kalau semua orang berkaitan nanti teknologi informasi dan komunikasi ini sampai 4.0, 5.0, nanti 6.0, sibuk dengan itu, semua nanti akan ada terjadi kerawanan pangan. Manusia sibuk dengan HP. Jumlah HP lebih banyak pada manusia, Pak. Antum aja 3 HP kan? Ya, satu kita. Nanti semua orang sibuk dengan HP, tak ada lagi yang mau tanam padi, tak ada lagi yang mau bercocok tanam. Terjadinya perang Rusia dengan negara tetangga itu, apa namanya tadi? Itu gara-gara kerawanan pangan, Pak. Jadi isu terbesar dunia sekarang kerawanan pangan. Kenapa? Karena manusia sudah beralih dari barang-barang original kepada barang-barang fana yang palsu. Kejap lagi kiamat. Habis dah. Dari berburu jelas original semua, meramu jelas, bercocok tanam jelas, industri udah diolah-olah semua kan, dengan kawin rekayasa genetik semua. Sekarang teknologi industri beralih, teknologi industrinya bukan ke pangan, bukan pelajaran Indonesia, tapi teknologi industri komunikasi, yang komunikasi jarak jauh, komunikasi yang nampak, dan itu sistem ganjal, Pak. Wah, inilah ngaji kita ya, tak? Balik kita lagi ke sini, melebar-lebar betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita. Kalau keinginan nafsu itu senangnya berleha-leha, kalau kalbu itu senang dalam patuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut aturan, maka lihat kesenangan yang diterima oleh para nabi yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, dapat nikmat itu para nabi. Tak ada nabi yang senang. Kalau nabi yang paling senang adalah penembus segala kesulitan, penembus dari kepayahan, nabi yang disebut nabi Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai rahmat seluruh alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus kecuali untuk kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam, tapi kehidupannya paling menderita. Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu mau dapat nikmat tak? Siap-siap menderitakan nafsu. Karena di balik penderitaan nafsu itu ada ketenangan qalbu. Jadi kalau mau senang-senang di dunia ini, Pak, tempat orang kafir. Senang-senang dengan agama ini orang munafik. Senang-senang dengan agama ini orang fasik. Tak paham agama orang jahil. Bapak Ibu mau mana? Mau jadi orang muslim? Itu dia, muslimin, mukminin, muhsinin dan mukhlisin. Lepaskan semua kendali kecuali ke dalam patuh pada kendali Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Paham ya? Beda nafsu dengan qalbu. Jangan bilang itu tak punya qalbu. Selagi hidup dunia ini qalbu kita tetap ada. Cuman kadang-kadang qalbu itu mati karena keinginan nafsu sehingga dia buta. Maka kalau sebutkan pada hatinya itu ada penyakit. Tak nampak lagi dia baik buruk. Tak bisa lagi mempertimbangkan halal dan haram. Yang paling parah lagi, yang haram itu dibilangnya halal.
Ada kan Pak? Saya salah apa kata dia? Kan ada tuh. Saya salah apa? Udah jelas salahnya. Salahnya apa? Kan tak bermoral. Moralitas di satu negara tuh Pak, kan Indonesia itu. Jadi pilihlah besok enak. Yang pandai memimpin diri sebelum memimpin orang. Nah, enak. Pandai memimpin diri sebelum memimpin orang. Kalau ketika berkaitan dengan ibadah, apa? Bukan ngurusi ibadah orang, ngurusi ibadah sendiri. Ini ibadah orang, ini Ustaz nih, ini kan, ini tahlil Ustaz nih. Ini salaman selesai sholat ini bisa selesai nih. Harus mengusap muka selesai nih. Ngurusi ibadah orang, ibadah dia. Habis selesai sholat dia pulilah. Ke sholat sunat dari rumah, entahlah. Iya, kadang kita ceramah, kita ngasih tausiah, dia masuk, dan dia di luar pertama dia masuk masjid. Selesai kita masuk masjid baru urusannya. Ustaz itu bawa kita ke jalan yang sesat kata dia. Jelas kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Cuman hanya beda pemahaman saja, tapi pemahaman itu tak mau bertasamu. Sehingga yang tak mau bertasamu itu siapa? Tak mau bertimbang baik, tak mau mengalah, enak. Tetap menganggap orang salah itu siapa? Tidak usah sebut lagi, nanti kena serang lagi. Itu yang di sana Pak, yang Allah usir dari surga itu. Kan merasa benar aja, diusir sama Allah. Aku paling betul ya Allah. Gitu. Ada khairu minhu ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa? Sombong. Siapa namanya? Salah, tahu sendiri lah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ini adalah pertentangan antara nafsiyah dan qalbiyah. Bertentang dia. Nafsiyah inginnya terus ingin bertahan hidup, sedangkan qalbiyah dia ingin patuh hidup karena dia mempersiapkan kehidupan akhirat. Itulah kehidupan roh. Jadi nafsiyah kehidupannya adalah kehidupan tidak kekal, berkesudahan. Tapi ketika nafsiyah ini patuh, itulah dia qalbiyah. Kepatuhan nafsiyah ini dia memiliki pertimbangan qalbi, qulub. Pada pertimbangan nanti ujung-ujungnya dia lurus, fuad, ujung-ujung dia lepaskan keinginannya kecuali hanya keinginan Allah. Itu dia namanya mukhlisun. Ketika dia ikhlas, itulah dia tak ada balasan kecuali surga. Iblis pun tak sanggup. Apa kata Iblis? Aku akan datangi Adam, anak cucu Adam, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Illa libadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas itu yang mana? Yang patuh. Semuanya hanya kembali kepada Allah. Saya ingat kalimat kepatuhan itu satu cuma. Kalimat kepatuhan untuk membersihkan nafsiyah tadi, agar dia bersih, satu kalimatnya cuma. Siapa tahu? 100.000. Potong honor. Apa kalimat yang membersihkan hati itu Pak? Hati itu dah bersih ya, nafsiyah. Supaya dia tak mendorong sehingga hatinya hidup. Satu kalimat saja. Dengan kalimat itu selesai semua urusan. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha illallah, masuk surga. Hidup dengan la ilaha illallah, masuk surga. Maka pertimbangan nafsu keinginannya satu aja. Kalau dia ingin, maka pertimbangkanlah dia memiliki hati, punya perasaan yang dia peruntukkan untuk bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Itu tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah? Atau tauhid asma wa sifat? Ya kan? La ilaha illallah itu tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat? Belum selesai ngaji akidah dah ni. Nanti kita ngaji akidatul awam nanti ya. La ilaha illallah itu tak boleh dibagi-bagi. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah itu kalimat iman, la ilaha illallah itu kalimat ikhlas, la ilaha itu kalimat nafi isbat, la ilaha illallah itu kalimat tahlil. Yang berdosa bisa halal. Maka tauhid itu satu cuma, la ilaha illallah. Yakin kepada zat yang kita sembah, bahwa dia yang menciptakan, yang kita tuju, dan dia memiliki sifat. Sifatnya apa? Menciptakan, menghidupkan, mematikan. Dia punya nama-nama yang mulia. Maka tauhid itu dianya la ilaha illallah. Kalau dibagi-bagi nanti bertauhid dengan uluhiyah, tak bertauhid dengan bertauhid dengan rububiyah. Dia tak bertauhid dengan uluhiyah. Mana pula yang tauhid itu ahad, mengesahkan satu saja. Maka keinginan qalbiyah tadi adalah dia mengesahkan Tuhan, menjadikan tujuan keinginannya hanya kepada Allah. Kepada Allah itulah kehidupan akhirat, kehidupan roh. Maka sebelum dia mati, ruhnya udah hidup. Dia ada kalau hidup sebelum mati, ruhnya mati, mana dia? Itu dia yang tidak untuk Allah. Mana yang tidak untuk Allah? La ilaha illallah itu zikir kan?
Antara orang yang tidak menjadikan hidupnya untuk Allah dengan orang yang tidak untuk Allah, itu sama orang mati, kata Nabi. Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, sebaik-baik zikir kan la ilaha illallah, bukan sekedar menyebut, tapi punya keinginan untuk bertemu dengan Allah, tidak mempersekutukan Allah, berbuat baik. Udah selesai hidup kita ni. Jadi jadikanlah hati kita ni, jadikan nafsu kita ni punya tujuan la ilaha illallah, maka hiduplah kalbu kita, insya Allah. Ini datang ke sini kena la ilaha illallah kan, ya kan? Subuh ni kena Allah aja, ngaji kena Allah Ta'ala, sedekah kena Allah Ta'ala, punya pangkat kena Allah Ta'ala. Apa itu kena Allah Ta'ala? Meyakini perjumpaan kepadanya, setiap apa yang kita kerjakan akan dimintakan pertanggungjawaban. Sesuai tak dengan aturan? Mobil Toyota tadi sesuai tak dengan aturan? Ketika sampai dia sesuai aturan, walaupun usia mobilnya 40 tahun, dia tidak hancur atau dia habis limitnya, orang bilang ini mobil terbaik, bertahan sekian lama karena dia ikut aturan. Ini manusia terbaik. Selama dia hidup di dunia, dia menjadi Abdullah, kemudian dia benar menjadi khalifah. Itulah dia potensi nafsiyah dan qalbiyah. Sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu? Kita kalau bagi-bagi nafsu bagi sekian, qalbu bagi sekian, udah dulu kan? Nafsu dibagi 4, qalbu dibagi 4. Nafsu 1, nafsu yang memerintah, amarah. 2, nafsu kadang mau diperintah, kadang mau taat. Mau memerintah, mau kadang-kadang diperintah, kadang-kadang merintah. Ada penyesalan, namanya lawwamah. Nafsu di antara keduanya itu, antara mulai lebih cenderung diperintah daripada merintah, tapi ada masih namanya nafsu sufiyah. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Yang keempat baru nafsu yang patuh, mutmainnah. Jadi kita sebelum pulang kepada Allah Ta'ala masuk surga, mutmainnahkan dulu nafsu kita. Tenang. Apa tenang? Tak banyak keinginan. Inginnya hanya sesuai dengan keinginan Allah. Apakah tak boleh punya mobil? Boleh. Tapi untuk apa? Untuk Allah. Apakah tak boleh punya jabatan? Boleh. Untuk apa? Untuk agama Allah. Kerana kalau orang tak punya jabatan itu dia, peraturan dibuatnya sesuai peraturan kehendak nafsunya, bukan kehendak kalbunya. Orang kena denda ini macam-macam lah. Penting piti masuk. Itu dia. Nafsu tu Pak. Dia kalau piti masuknya tu untuk Allah Ta'ala, ada caranya. Ikut piti masuk kok. Untuk apa? Untuk bangun pondok, untuk ngasih makan orang. Ini titipan Allah, kita kejar semuanya untuk apa? Untuk mensejahterakan hidup. Baru fungsi khalifahnya jalan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada pertanyaan? Sudah paham beda nafsu dan kalbu? Sudah ya? Sekarang semua perbuatan kita berdasarkan kalbu atau berdasarkan nafsu? Kan tadi dia nafsu qalbu. Nafsu bagi 4. Kalau masih memerintah itu buta nafsunya. Kalau dia mulai goyang-goyang berarti sudah ada pertimbangan. Kadang iya, kadang tidak. Sudah mulai tumbuh hatinya. Kalau dia sudah mulai lebih banyak, itu lebih bagus tuh. Kadang-kadang kotor juga. Maka tak ada obatnya. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih. Masalah obatnya zikir salat, agar bersih. Zikir yang tadi sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Jadikan semua tujuan la ilaha illallah. Bagaimana makna la ilaha illallah itu? Aku ni hamba Allah. Tak ada yang kusembah kecuali Allah. Tak ada yang kutuju kecuali Allah. Apabila sudah la ilaha illallah, segala penderitaan bisa jadi senang. Bukan bisa, pasti jadi senang. Segala kesusahan akan jadi senang. Segala kepayahan jadi senang. Lihat Rasulullah SAW mau dibunuh, diancam, dicaci, dimaki ketika Nabi ke Taif. Senang tak? Penderitaan kan? Tapi ketika Nabi tersandar di pohon kurma, apa kata Nabi? Ya Allah, apapun yang dilakukan manusia kepada aku tak peduli. Yang penting kau jangan tinggalkan aku. Maka ketaatan ini pada Allah Ta'ala itulah ketenangan. Karena dunia ini memang tempat susah Pak. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Lihat Nabi Adam AS. Apa yang dilakukan pertama sampai di bumi? Minta ampun. Maka jalan bersihnya diri itu adalah taubat. Irji'i itu maknanya sebenarnya balik pada Tuhanmu itu taubat. Maka taibun taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuh. Hai orang beriman, betul-betullah berada di jalan Allah dengan jalan yang nasuh, lurus.
Nasih itu bukan sekedar nama nasuha, Pak. Ad-dinun nasihah. Apa itu? Agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Memperbaiki yang bengkok untuk menjadi lurus, memperbaiki yang salah untuk menjadi betul. Maka caranya adalah din. Mana dinnya? Islam. Apakah kita menjadi muslim? Tergantung. Kata orang bilang, Pak, ini duriannya enak, tapi duriannya tidak pernah dimakan. Terasa tidak enaknya? Islam itu nikmat, tapi tidak sholat tidak, puasa tidak. Maka bukan Islam itu, Pak, itu isi alam. Gitu kan? Apalagi membuat aturan menentang Islam, itu bukan lagi Islam, bukan lagi Muslim, munafikin. Oke, hati dibagi 4. 1, hati yang sadar, namanya sodri. Yang kedua, hati yang pasti sudah punya perasaan, namanya qalbi. Dari dalam. Sodri itu lapisan luar, dada. Masuk dalam sikit, namanya qalbi. Udah masuk ke dalam, punya perasaan. Allah sebut sodri kan, Rabbi israh li sadri, ya kan? Nah, itu ya Allah, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa alaihissalam. Di dalam ayat dalam surah Al-Anfal ayat 2, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang punya kulub siapa? Apabila disebut nama Allah, getar hatinya. Yang ketiga siapa? Fuad. Siapa yang fuad, Pak? Hati yang lurus. Fitrahnya kita ketika kita diciptakan jadi manusia. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakum as-sama' wal absar wal afidah. Punya hati. Dan yang terakhir, albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah dia. Inna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza. Orang-orang yang cerdas itu siapa mereka? Nah, Allah sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asal Allah sebut itu albab. Siapa orang yang albab tuh? Yang zikir saat berdiri, zikir saat duduk, zikir saat berbaring. Ketika memandang sesuatu, dia katakan Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Rabb, semua yang kau ciptakan hadza batilan subhanaka. Tak ada yang satu pun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Maha hebat engkau ya Allah. Ini semua yang dia lihat terpandang Allah. Itu dia orang yang mukhlis. Orang yang cerdas. Sekarang kalau mandang Land Cruiser, apa yang terpandang? Sebagai penutup gaji. Yang terpandang Land Cruiser apa? Keinginan atau terpandang Allah Ta'ala? Nah, kalau terpandang Land Cruiser itu gini cara mandangnya. Hebatnya engkau ya Allah. Besi biasa aja yang tak ada harga, diukir-ukir bisa jadi Land Cruiser, mahal harganya. Padahal dulu awalnya cuma jadi blender, sudah naik sedikit tingkat dia jadi troper, naik sedikit dia jadi expander, naik sedikit jadi Fortuner, naik sedikit lagi jadi Land Cruiser. Hebatnya engkau ya Allah. Besi cuma hebat, ya kan? Kalau terpandang orang cantik gimana? Mau cantiknya ya Allah. Hebat betul manusia yang kau ciptakan ini. Dari tanah, dari air mani bisa secantik ini. Tanah cuma air mani. Hebat engkau ya Allah. Bisa enggak kayak gitu kalau nengok orang cantik? Orang cantik, cantik tanah, air mani itu kemana-mana bohong cuma gitu kan. Kan casing aja. Tapi gitulah mata memandang, kata orang tua gitu. Mata mencaliak condong konanan ranca, salero condong konan lama, salingo condong apa nampak? Ada orang Minang udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini paham? Amin. Insyaallah bisa membedakan ya. Kita ini bertindak atas nafsu, atas qalbu. Jadi membedakannya mudah aja. Qalbu itu nafsu patuh sama Allah Ta'ala. Dan qalbu itu nanti yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari tak ada guna harta dan tak ada lagi guna anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Yang mana dia? Nafsu yang patuh. Di akhirat apa ada kehidupan nafsu? Ada, Pak. Tapi sudah patuh semua. Semua nafsu dah. Untuk kehidupan nafsu itu di akhirat nanti. Karena dia patuh, silakan makan, silakan minum, silakan kawin, silakan ini, dengan kepatuhan. Di dalam surga itu, Pak. Hanya untuk orang-orang patuh. Yang tak patuh di mana? Neraka, di sebelahnya. Jadilah orang patuh insyaallah ya. Maka disebut yang patuh itu dalam Quran khasyah. Ya, khasyah, yaitu khusyuk kan? Khusyuk itu patuh. Apa ayatnya? Di dalam surah Al-Fatir ayat 38. Di antara hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah
adalah orang yang berilmu. Apa ayatnya? Innama yahsyallahi min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang patuh itu adalah orang yang berilmu. Kalau ada orang berilmu tidak patuh, berilmu enggak tuh? Dia berilmu profesor, doktor, tapi sholat tinggal. Dia berilmu profesor, doktor, dibikinnya khutbah perempuan, dibikinnya sholat jarang-jarang gini, dibikinnya pula assalamualaikum, kata dia kan. Itu patuh enggak tuh? Itu bukan berilmu, itu sesat. Yang berilmu itu tunduk, alim. Nah, jadi tadi cara pembuka nafsu agar dia balik, agar dia perlu, caranya apa? Ilmu kan? Mana ilmunya satu? Satu aja. La ilaha illallah. Nah, gini dia, tauhid. Dan pahami tauhid itu, belajarlah aqidatus sunnah, aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang sampai pada Nabi, yang enggak usah dibagi-bagi. Sifat dan zat itu menyatu. Taat kepada zat, maka sifatnya itu diakui. Ada mengakui ke sifatnya Allah, tapi tak mengakui zat Allah untuk dipatuhi. Itu bukan bertauhid. Itu namanya musyrik. Oke? Ada pertanyaan? Tak ada? Nah, kalau gitu kita ngapal doa. Bahwa yang paling nikmat itu adalah agama. Dunia ini adalah pakaian badan kita untuk akhirat, bekal. Dan akhirat adalah tujuan kita, kampung halaman tempat kembali. Yang kita bawa adalah iman. Maka doa ini mesti kita baca setiap pagi dan petang. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka afwafal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. 1, 2, 3. Ya gitulah tuh. Allahumma inni as'alukan afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon maaf, ampunkan semua salah-salahku, tak ada dosaku lagi. Wal afiyah. Wal afiyah itu selamatkan fi dini, agamaku, karena agama benteng seluruh urusanku, peraturan hidup, supaya aku hidup dengan kalbu. Wal akhirah fi dini wa dunia, dan duniaku mana? Harta, pangkat, jabatan. Jadikan ini semuanya untukmu ya Allah. Ini untuk beribadah kepadamu, untuk berbagi sesama kami sebagai hamba, untuk meneruskan kehidupan menjadi Abdullah dan menjadi khalifah. Wal akhirah. Apa itu akhirat? Kampung halaman tempat kembali. Apa pakaian kita menuju akhirat? Iman. Apa itu iman? La ilaha illallah. Sampai sini. Mudah-mudahan hafal doanya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat, ilmu yang tak mendatangkan taat. Ya Allah, kami berlindung wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Kami berlindung dari hati yang tidak patuh, yang tidak tunduk, yang tidak khusyuk untukmu ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari nafsu wa min du'a wa min nafsi la tasba. Dari kami berlindung kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min nafsi la tasba. Dari nafsu yang tak pernah puas, yang rakus, yang tamak. Wa min du'ain la yusma. Dari doa yang tak kau kabulkan. Ya Allah, dengarlah doa-doa kami. Rabbana taqabbal doana ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami dengan agama, aturan-aturan-Mu ya Allah. Dan paham pula kami hikmah-hikmah dalam mengikuti peraturan-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, bercahaya memahami mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang betul, mana yang salah. Ya Allah, lapangkan dada kami sehingga kami menjadi orang yang bijak, cerdas ya Allah. Hidupkanlah hati-hati kami ya Allah sampai menjadi orang-orang yang ulil albab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.